podcast santai yang membahas kesehatan radiologi yang mungkin banyak belum orang tahu. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol santai tentang keselamatan radiasi di radiologi. Buat kalian yang mendengar kata radiasi, pasti langsung kebayang serem kan? Bagaimana radiasi itu bisa bikin orang-orang mandul? Padahal kalau digunakan dengan benar, radiasi itu sangat bermanfaat untuk terapi dan diagnosis. Betul, jadi podcast kali ini kita akan membahas tuntas apa itu radiasi, bahayanya apa, dan cara mengatasi pasien dan dirinya sendiri bagi tenaga kesehatan. Baik, kita lanjut. Jadi perkenalan dulu, di sini saya sebagai host 1, Putri Aulia, dan teman saya Cinta Aulia jadi sebagai host 2. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini, silakan Mas perkenalan dan Mbak. Saya Adan Dalwata. Dan saya dari Korea Prayoga. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Radiasi di radiologi itu apa sih Mas Adam? Jadi gini Mbak, radiasi yang dipakai di radiologi biasanya itu radiasi pengion. Contohnya sinar X yang dipakai di ronsen atau CT scan dan fluoroskopi. Radiasi pengion bisa menembus jaringan tubuh dan menghasilkan gambar organ dalam. Nah, kalau menurut Mbak Anda gimana? Nah, yang kadang bikin orang takut yaitu adalah radiasi pengion yang memang bisa merusak sel kalau jumlahnya itu berlebihan. Makanya dari itu ada protokol keselamatan yang sangat ketat. Oh iya, dan juga dosis radiasi di radiologi itu sudah diatur supaya seminimal mungkin, tapi tetap cukup untuk mendapatkan gambaran diagnostik yang jelas. Istilah kerennya yaitu as low as reasonably achievable atau alarm. Oh, jadi ALARA itu jadi prinsip dosis yang harus serendah mungkin tapi tetap efektif ya? Persis, ini yang pegangan semua radiografer atau dokter radiologi. Lanjut, sekarang kita bahas sedikit apa risikonya kalau paparan radiasi tidak dikontrol. Kalau paparannya besar dan berulang tanpa proteksi bisa mengakibatkan kerusakan sel, bahkan jika jangka panjang yaitu bisa meningkatkan kanker. Tapi itu sangat jarang karena kalau prosedurnya sesuai dengan standar. Oh, jadi itu sebabnya tenaga kesehatan harus memakai alat pelindung ya? Iya, kayak aparat gimbal, sarung tangan gimbal, kacamata pelindung, dan dosimeter buat memantau dosis radiasi yang diterima oleh pekerja. Jadi pasien juga sering diberi pelindung di bagian tubuh tertentu yang tidak diperiksa ya. Benar banget, semua itu untuk memastikan keamanan yang maksimal. Udah ya? Oke, biar lebih jelas mungkin bisa disebutkan 3 prinsip utama untuk keselamatan radiasi. Yang pertama itu ada waktu. Semakin singkat waktu paparan, semakin sedikit dosis radiasi yang diterima. Oh, yang kedua yaitu jarak. Makin jauh jarak dari sumber radiasi, makin kecil intensi yang diterima. Ini karena radiasi bisa menyebar. Dan yang ketiga, perlindungan, yaitu pakai shielding atau pelindung yang sesuai standar. Oh baik, jadi 3 prinsip ini apakah selalu diterapkan di praktik radiologi? Iya, dan juga jangan lupa semua peralatan rutin dicek kualitasnya. Kalau ada kebocoran radiasi atau kerusakan harus segera diperbaiki. Oh, makanya ada program jaminan mutu itu ya. Jadi semua alat dikalibrasi berkala, ruangan diukur kebocorannya, dan petugas wajib ikut pelatihan. Iya, biar tetap update prosedur keselamatan. Baik, mungkin untuk teman-teman pendengar yang akan menjalani pemeriksaan di radiologi ada tips-tips nggak nih dari Mas dan Mbak? Tentu saja ada. Itu yang pertama, jangan ragu tanya prosedur yang akan dilakukan dan manfaatnya. Yang kedua yaitu apabila sedang hamil atau curiga hamil, itu bisa langsung memberitahu ke petugas radiologi yang sedang berjaga. Yang ketiga itu ikut semua instruksi secara pemeriksaan supaya hasilnya optimal dan prosesnya cepat. Oke, baik. Jadi yang paling penting itu
itu tenang aja ya, prosedurnya radiologi dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten. Iya betul. Oke, itu dia tadi obrolan tentang keselamatan radiasi. Intinya kalau sesuai prosedur, pemeriksaan bakal aman dan radiasi itu juga sangat bermanfaat untuk pemeriksaan di radiologi. Dan terima kasih juga untuk Mbak Anda dan Mas Adam untuk tips-tips dan materinya kepada teman-teman di luar sana. Dan kami juga berterima kasih telah diundang dan kami sangat senang di sini bisa membagi dan sharing ilmu yang kami dapat di perkuliahan dengan teman-teman semua. Oke, baik. Semoga materi yang teman-teman tadi sampaikan bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih takut untuk menjalani pemeriksaan di radiologi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Radiologi. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Saya Tika Aulia dan saya Putri Aulia pamit undur diri. See you.